Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa ketemu kembali di malam hari yang cerah ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, junjungan terbesar, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Yang kedua kalinya dalam kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan tips mencari istri di masa pandemi. Ya, ini mungkin agak berbeda dari materi-materi yang sebelumnya, karena biasanya tentang politik ataupun berkaitan dengan hal lain. Ya, karena sekarang ini kita menginjak tahun kedua masa pandemi ya. Jadi yang dimulai pada tahun 2020, kalau nggak salah sekitar bulan April yang lalu ya. Nah, sekarang menginjak tahun kedua ini tentu dampak sosial itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat dampak yang ditimbulkan dari masalah pandemi COVID-19 ini dahsyat sekali ya. Sebelumnya saja itu banyak perusahaan gulung tikar ya, karena adanya gadget ini. Jadi semua serba gadget, semua serba instan, semua serba online ya. Sebelum COVID saja itu sudah banyak perusahaan atau orang yang gulung tikar, usaha-usaha mulai dari terutama majalah ya, kemudian sesuatu yang sifatnya manual itu gulung tikar ya, majalah, kemudian rumah makan atau perusahaan besar atau hypermarket ya, banyaklah itu yang gulung tikar. Nah lebih-lebih sekarang ini ya, banyak sekali yang gulung tikar. Oleh karena itu ini ada ribuan hikmah di antara salah satunya adalah kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun, kita tetap bersyukur. Kalau kita sedih, masih banyak jutaan manusia yang jauh lebih sedih daripada kita. Masalah mencari jodoh ini kan banyak ya orang yang ketika kita lihat pada fase kedua ini kan ada muncul varian baru namanya Delta ya. Nanti ada lagi Gamma, ada lagi Beta, ada lagi Eta, sampai 17 varian ya. Ya memang lepas daripada ini sebuah rekayasa, karena WHO juga nggak bisa dipercaya ya. Dan WHO satu-satunya otoritas yang memberikan info. Nah ini kelemahannya umat Islam sekarang ya. Jadi saya kadang-kadang senyum-senyum aja ya. Ya percaya nggak percaya, percaya ada COVID ada, nggak percaya tentang otoritas. Nah, karena dipaksakan, sesuatu yang dipaksakan begitu ya. Saya ingat kata-kata Hitler ya. Hitler pernah menyampaikan kalau nggak salah begini ya. Sebuah kebohongan itu kalau disampaikan berulang-ulang itu menjadi sebuah keyakinan. Nah sekarang ini bukan aja berkali-kali, sudah sekali aja udah diyakini. Jadi saya kadang-kadang sedih ya melihat banyak orang yang sudah divaksin belum, sudah ini belum di mana-mana. Jadi orang tanpa sadar itu imannya tergerus ya. Tanpa sadar imannya itu meluap atau menguap ya. Iya, vaksin dan lainnya atau herbalis atau apalah itu adalah upaya-upaya saja, tapi bukan jaminan itu sebuah kepastian. Kalau kita sampai yakin itu bisa menjadi syirik. Sekali lagi itu ya, saya berkali-kali tekankan itu ya. Janganlah mendewa-dewakan vaksin atau yang lainnya. Nah, berbicara tentang apa yang harus kita berikan kontribusi kepada umat, ini salah satunya adalah mencari jodoh ya. Ini saya ilhami atau ini inisiatif karena banyak sekali saudara kita yang kehilangan istri maupun kehilangan suami ya. Sebelumnya 2 tahun yang lalu alhamdulillah Al-Fakir juga menjodohkan beberapa orang. Ya, alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Dan Al-Fakir niatkan semua itu karena Allah ya. Pumpung kita masih hidup ya. Jadi pumpung kita masih hidup, satu orang yang kita bantu itu insya Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau kita punya duit banyak, miliaran bahkan triliunan, cepat atau lambat pasti kita tinggalkan ya. Jadi kita meninggal udah itu
nggak kita bawa, tetapi amal yang kita berikan ya itu yang akan abadan ya. Di dalam salah satu hadis dikatakan idza mata bnu adama in qata amaluhu illa bithalathin. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Jadi karena dia meninggal ya udah nggak ada amal, nggak ada pahala illa bithalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin ya. Sodakoh ya, jariah, amal jariah, bangun musola, bangun masjid, bangun rumah sakit, bangun jalan, pohon ya. Pohon ya, kalau zaman dulu pohon ya, pohon kurma, sumur. Nah, sumur ya. Biasanya ada badan wakaf Al-Qur'an, badan wakaf sumur pengeboran ya. BWA itu biasanya mengadakan proyek pengeboran sumur ya. Itu Masya Allah. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, termasuk ini, makanya kita niatkan karena Allah, siapa tahu ada yang mendengarkan sehingga bisa memberikan manfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah, yang saling mendoakan kepada orang tuanya. Nah, berkaitan dengan ilmu tadi, masalah perjodohan ini saya punya resep, insya Allah dan insya Allah mujarab ya. Tolong ini bagi yang mendengarkan mungkin bisa bermanfaat bagi putra-putrinya, bagi cucu-cucunya, bagi familinya yang sekarang lagi mencari jodoh, bahkan teman-teman saya, para mubalek, para ulama, para habaib ya. Jadi ini yang harus kita fahamkan bahwa jodoh ini ada 2 perkara. Yang pertama takdir dari Allah sudah di Lauhul Mahfuz sana sudah ada ya. Nah, rahasianya yang kita bicarakan ini adalah wilayatul ikhtiar. Jadi ad-dairatu yusaitiru 'alaiha. Jadi di mana daerah ini dikuasai olehnya maksudnya al-insan atau manusia ini ya. Jadi kita punya takdir, 2 takdir yang memang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah pada Allah. Ya, ini misalnya takdir saya dilahirkan di Indonesia, warna mata saya itu biru, maksud saya hitam ya, bukan biru. Kalau biru boleh. Beda lagi nanti kalau dikasih lensa ini ini haram hukumnya. Beda ya. Nah, maksud saya kita bicara wilayah ikhtiar. Nah, wilayah ikhtiar dalam mencari jodoh atau mencari istri, ya juga mencari suami ya. Ini banyak para janda ya, Masya Allah, banyak sekali ya. Maka 3 atau 4 ini ya. Yang pertama D, yang kedua adalah U, yang ketiga adalah I, yang keempat adalah T, duit ya. Tolong diingat-ingat duit ya. D yang pertama adalah doa. Silahkan para pemirsa sekalian, kalau kita pengen mencari jodoh, khususnya bagi jomblo ya. Jomblo itu tidak harus usia 20 ya. Jomblo banyak jomblo yang usianya 40 bahkan 50. Bahkan ada yang sampai, saya punya teman itu ya ditinggal istrinya, maksudnya istrinya meninggal dunia ya. Itu sampai bertahun-tahun nggak nikah-nikah. Saya tanya, kenapa kamu? Ya sedih kan ya, sebentar aja bisa toh. Hidup ini meskipun kondisi sedih kan harus jalan terus. Jangan kemudian sedih menyebabkan kita nggak nikah-nikah. Lain lagi kalau misalnya dia nggak punya niatan, nah ini beda lagi. Ada sekali saya punya teman juga ya, ketika saya datang ke rumahnya, tolong Ustadz ini kasih motivasi adiknya umurnya 45 nggak nikah-nikah. Coba bayangkan, apa masalahnya? Masalahnya nggak pede. Nah ini beda lagi. Yang satu tadi nggak niat, yang kedua nggak pede. Nah ada lagi ibu-ibu, kenapa nggak nikah Bu? Aduh saya nggak ini. Nah itu beda lagi. Dia sebenarnya niat tapi nggak mampu. Atau nggak ada yang motivasi. Jadi masalahnya banyak di sini. Nah semua ini wilayah ikhtiar, wilayah manusia ya. Jadi begini, kalau orang dikasih tahu ya tentang sesuatu hal, maka cepat atau lambat dia akan sadar ya. Kenapa dia nggak berbuat? Ya karena dia tidak tahu. Ada kalanya begitu. Contoh misalnya kenapa kita nggak sholat jamaah di masjid? Ya karena kita nggak pernah tahu pahala sholat jamaah di masjid, khususnya isya dan subuh. Bahkan Rasul mengatakan la dhahabu walau kana haban. Ya, andai kata manusia itu tahu pahala yang ada dalam sholat berjamaah isya dan subuh,